Hari ini hari Jumat, di hari yang sama dalam tanggal yang berbeda, bangsa ini memproklamirkan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa yang dipilih hari Jumat? Kenapa bukan hari Selasa? Kenapa bukan hari Rabu? Ada apa dengan hari Jumat? Karena memang orang-orang yang mengumumkan kebebasan kita dari penjajahan Belanda, orang-orang kafir laknatullah alaihim ajma'in, itu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan hanya sekedar para pejuang rasionalis, tapi mereka orang-orang yang beragama. Mereka tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka yang hadir pada pagi Jumat itu semuanya dalam keadaan berpuasa, karena kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Lalu hari ini orang berkata, apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Bagi orang yang tidak mengerti agama, itu kan hanya penanggalan biasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu pemimpin hari Jumat. Dan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan kemuliaan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Maka hari kemerdekaan kita bertemu dua Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Syuhur. Hari Jumat jatuh tepat pada bulan suci Ramadan. Hari ini anak-anak kita tidak lagi mengerti kapan kita merdeka. Mereka tidak lagi punya polesan agama. Tanpa sadar kita sudah mensekulerkan mereka. Kita sudah membuat mereka tidak mengenal agama. Mereka menganggap agama hanya untuk menikah di masjid, mati solat di jenazah di masjid. Ketika dia dicabut nyawanya, lalu dibawa jenazahnya ke masjid, disolatkan dalam masjid. Dia hanya 2 kali saja berislam. Saat lahir diakikahkan, saat menikah, setelah itu dia pun mati. Dia tidak mengerti bahwa perjuangan negeri ini adalah karena rahmat Allah. Itu tertuang dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diiringi dengan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia. Dan kita juga merdeka bukan karena persenjataan yang hebat, tapi kita merdeka disadari oleh mereka. Teriakan Bung Karno, teriakan Bung Tomo di Surabaya, teriakan Presiden, teriakan Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Besar Sudirman yang bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit, dalam keadaan terkena malaria, namun solat berjamaahnya tetap tidak pernah tinggal, zikirnya tetap berkumandang dalam keadaan diangkat di dalam tandu. Maka doa mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan orang-orang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merdeka, di tengah-tengah malam Ramadan itu, para ulama, para kiai, mereka bermunajat kepada Allah. Tanggal 9 Ramadan, artinya 9 malam sudah mereka berdoa dalam tarawih, dalam tahajud, dalam doa, dalam munajat mereka memohon kekuatan dari Allah. Apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan diisi dengan keyboard tunggal, penyanyi dangdut membuka aurat. Tengah malam kita dengarkan suara hiruk pikuk dengan berbagai macam perayaan yang katanya syukuran, baju syukuran tapi berisi kekufuran. Jangan heran, musibah datang silih berganti, umat ini tidak akan pernah bangkit. Kenapa? Karena sudah mengkhianati apa yang dilakukan orang di masa yang lalu. Hari boleh berlalu, musim boleh berganti, tapi keimanan bangsa ini tetap tidak boleh berganti. Kenapa? Karena kita merdeka atas rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau anna 'alal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna 'alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah,
barokah kemenangan, barokah mengusir penjajahan, barokah kehebatan, barokah tanam-tanaman. Dari langit turun hujan, hujan menumbuhkan tanaman. Tapi begitu laknat itu turun, walakin kazzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak bersyukur kepada kami, maka akhadnakum, kami cabut nikmat itu. Air tidak lagi mendatangkan tanaman yang hijau, air mematikan padi, air tidak lagi mendatangkan ikan, justru ikan yang ada di dalam karamba hanyut berserakan di tengah kolam laut dan sungai. Air tidak lagi mendatangkan rahmat, tapi berubah menjadi laknat. Bentuknya sama, tapi efeknya berbeda.